Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Baik ikhwani wal akhwat rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah di pertemuan kali ini ya, bersama kami ya, saya Mikdad Al-Kindi sebagai pembimbing ya, dan juga pengajar kitab Duratul Bahiyah fi Nazm Al-Ajurumiyah. Melanjutkan kemarin apa yang telah dimulai oleh Ustaz Dawud, dan insya Allah di malam ini kita akan melanjutkan ya, akan melanjutkan kajian kita. Alhamdulillah kemarin kita sudah sampai babul kalam ya, dan mungkin sudah diselesaikan ya babul kalam. Kalamuhum lafzun mufidun musnadu wa kalimatul lafzul mufidul mufradu. Ya. Kalam lismin wa fi'lin summa harfin tanqasim itu tersusun dari tiga hal, ada isim, ada fi'il, dan juga ada huruf ya. Isim adalah kata kerja, isim adalah kata benda, fi'il adalah kata kerja, dan huruf adalah selain dari keduanya ya. Selain dari isim atau huruf atau fi'il, maka itu disebut huruf. Baik. Kemudian di sana juga disebutkan tentang alamat-alamat dari isim, tanda-tanda isim. Fal ismu bitanwini wal khafdi urif wa harfi khafdin wa bilamin wa alif. Isim diketahui dengan adanya tanwin, kemudian adanya huruf kasrah atau huruf khafad, wa harfi hadfin wa bilamin urif. Ya. Huruf khafad ya, huruf khafad itu huruf kasrah, huruf jar didahului dengan huruf-huruf jar. Wabilamin wa alif, dan juga ada alif dan lam. Wal fi'lu ma'rufun biqad wassini wa ta'i ta'nisin ma'at taskini. Sedangkan fi'il maka dia diketahui dengan adanya qad, kemudian sin, ta' ta'nis yang sukun. Wa tafa'alta mutlaqan gaji'tali wa nuni wal yafi if'alanna waf'ali. Ya. Dan juga tanda fi'il adalah ta dhamir untuk fa'alta mutlakon, secara mutlak, tali ya. Ini kemarin sudah dibahas. Wal harfu lam yasluh lahu alama illa intifa qabulihil alamah. Adapun huruf adalah yang tidak memiliki alamat, tidak seperti isim ataupun fiil. Baik, sekarang kita akan masuk ke babul i'rab. Oke. Silahkan mungkin untuk Bapak Angkus bisa dibaca babul i'rab. Bismillahirrahmanirrahim. Babul i'rabi i'rabuhum tagyiru akhiril kalim takdiran aw lafzan li'amili ulim aqsamuhu arba'atun faratu'tabar raf'un wa nasbun wa kaja jazmun wajar wal kullu ghairul jazmi fil asma'i yaqa wa kulluha fil fi'li wal khabdul mumtana wasairul asma'i haitsu la sabah qarrabaha minal hurufi muqarrabah wa ghairu zil asma'i mabniyun khala mudhari'in min kulli nunin qad khala. Baik, barakallahu fikum. Sekarang kita coba akan masuk ke penjelasan ya. Babul i'rab. Babul i'rab. Baik. I'rabuhum taghyiru akhiril kalim takdiran aw lafzan li'amilin ulim. I'rabuhum, i'rab mereka, maksudnya mereka di sini adalah para ahli nahwu. I'rabuhum definisinya adalah taghyiru akhiril kalim. Perubahan akhir kata. Taghyiru akhiril kalim. Taghyir itu perubahan, akhiril kalim perubahan akhir suatu kata. Ya.
takdiran aw lafzan, baik itu secara nyata, takdir itu secara nyata ya. Takdir itu taksiran atau perkiraan, takdir itu taksiran atau perkiraan, aw lafzan itu artinya secara nyata, ulim ya, yang li'amilin ulim karena adanya amil yang diketahui ya. I'rabuhum ya. Jadi i'rab menurut ahli nuhat, para ahli nahwu, definisinya adalah taghyiru akhiril kalim takdiran aw lafzan li'amilin ulim. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nazm Imriti ini. Perubahan akhir kata baik itu takdiran, taksir atau dikira-kira, au lafzan atau secara nyata ya, ada di situ nampak, li'amilin ulim karena adanya pengaruh amil ya, pengaruh amil yaitu suatu sebab, sebab tertentu yang akhirnya membuat ya isim tersebut berubah harokatnya ya. Misalnya kata Muhammadun ya, jaa Muhammadun, jaa Muhammadun di sini dia harokatnya adalah dhammah tanwin. Muhammadun bisa berubah menjadi Muhammadan. Ra'aitu Muhammadan. Ra'aitu Muhammadan. Aku melihat Muhammad. Ya. Di sini Muhammadan harokatnya adalah fathah tanwin. Ya. Jadi dia berubah dari dhammah tanwin kemudian menjadi fathah tanwin. Dan juga bisa menjadi kasrah seperti marartu bi Muhammadin. Aku melewati si Muhammad. Baik, ya. Jadi itulah i'rab. I'rab artinya perubahan akhir kata ya. Perubahan harokat suatu akhir dari isim atau fiil ya. Karena adanya sebab tertentu. Baik itu yang nyata ya, nyata di sini maksudnya terlihat ya, atau yang muqaddar atau taksiran atau perkiraan. Yang taksir atau perkiraan contohnya seperti jaa al-qadhi. Jaa al-qadhi. Ini namanya isim maqsur yang diakhiri dengan ya sukun sebelumnya, isim eh, mangkus, isim mangkus ya. Isim mangkus yaitu yang berakhiran ya sukun sebelumnya kasrah. Jaa al-qadhi, jaa al-qadhi. Di sini ya sukun di akhirnya. Namun alamat i'rabnya menurut para ahli nuhat dia bukan sukun tetapi namanya dhammah muqaddarah ya. Al-qadhi adalah fa'il yang marfu dan alamatnya harokatnya bukan sukun tetapi harokatnya adalah dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah ya. Muqaddarah artinya yang dikira-kira ya, atau yang tersembunyi. Baik, seperti itu. Ya, jadi i'rab itu seperti ja'a Muhammadun atau ra'aitu Muhammadan atau marartu bi Muhammadin. Atau yang muqaddar contohnya seperti ja'a al-qadhi. Baik. Aksamuhu arba'atun faltu'tabar. Pembagian i'rab itu ada 4 macam. Ya. Raf'un wa nasbun wa kadza jazmun wa jar. Rafa, ya. Nasab, ya. Wa kadza jazmun dan juga jazm dan juga jar. Ya, ya, jadi i'rab itu ada 4. Rafa, nasab, jazm dan jar. Wal kullu ghairul jasmi fil asma yaqa wa kulluha fil fi'li wal khafdh mumtana'. Semua i'rab selain jazm berlaku pada isim ya. Sedangkan semua i'rab dapat berlaku pada fi'il kecuali i'rab jar ya. Tidak diterapkan pada fi'il ya. Jadi dari sini kita bisa melihat ada isim, ada fi'il ya. Ada isim, ada fi'il. Isim
Ini i'rabnya bisa rafa, bisa nasab dan juga bisa jar. Adapun fiil maka dia bisa rafa, bisa nasab dan jazm. Ya, itulah persamaan dan perbedaannya. Isim dan fiil sama-sama bisa rafa, sama-sama bisa nasab. Tetapi untuk isim dia jar dan untuk fiil dia jazm. Ya. Inilah perbedaannya. Wal kullu ghairul jazmi fil asma yaqa. Ya. Jadi isim itu ada rafa, ada jazm, ada nasab kecuali jazm. Ya. Kecuali jazm. Wa kulluha fil fi'li wal khafdun imtana. Dan semuanya rafa nasab itu ada di fi'il wal khafdu imtana dan jar atau khafad itu terlarang. Ya. Tidak diterapkan pada fi'il. Jadi seperti itu. Ya, isim rafa nasab jar, fi'il rafa nasab jazm. Wasairul asma'i haitsu la syabah qarrabaha minal hurufi mu'rabah. Semua isim yang tidak memiliki kesamaan dengan huruf dianggap mu'rab karena mendekati huruf yang beri'rab. Ya. Atau dengan bahasa yang lain, ya, mayoritas isim itu mu'rab. Ya, mu'rab artinya bisa berubah harokat akhirnya. Mayoritas isim itu mu'rab, ya, atau bisa berubah harokat akhirnya. Mu'rab itu ya suatu kondisi yang bisa mengubah harokat akhir dari si isim itu tadi. Ya. Wasairul asma dan mayoritas isim-isim haitsu la syabah yang tidak mirip dengan huruf qarrabaha minal hurufi mu'rabah, ya. Dianggap sebagai mu'rab. Baik. Wa ghairu dzil asma mabniyun khala mudhari'in min kulli naw'in qad khala. Wa ghairi dzil asma, ya. Selain dari isim, ya, selain dari isim, maka ini meliputi fiil dan juga huruf. Fiil dan juga huruf mabniyun, ya. Selain isim berarti fiil itu mabni. Fiil itu mabni. Huruf itu mabni. Khala mudhari'in kecuali fiil mudhari', ya. Kecuali fiil mudhari', ya. Min kulli nunin qad khala yang tidak, ya, yang tidak ditambahkan nun taukid, ya. Jadi fiil itu kan ada tiga, ya, atau dua. Ada madhi, ada mudhari, dan ada amr. Madhi, mudhari, dan amr. Oke. Kalau huruf tidak ada pembagiannya. Huruf itu mabni, fi'il madhi itu mabni. Ya, fi'il madhi itu mabni. Huruf itu mabni, fi'il madhi itu pun juga mabni. Fi'il amr juga mabni. Satu-satunya yang mu'rab adalah fi'il mudhari'. Ya. Satu-satunya yang mu'rab adalah fi'il mudhari', ya, yang tidak bersambung dengan nun taukid. Baik. Wa ghairi dzil asma selain daripada isim yaitu yang berupa fi'il dan huruf mabniyun. Hukumnya mabni artinya mabni itu tidak bisa berubah, ya. Mabni itu tidak bisa berubah harokat akhirnya, tidak bisa berubah harokat akhirnya, ya. Dari fi'il dan huruf itu semuanya mabni kecuali fi'il mudhari'.
Ya, min kulli nunin qad khala, yang terbebas dari nun taukid. Oke. Kemudian ya, kita ringkaskan di sini, kita buatkan tabel. Tabel ringkas i'rab ya di situ bisa dilihat di layar. Tabel ringkas i'rab, jenis i'rab itu ada empat, ada rofa, nasab, dan jazm. Rofa, nasab, jazm, dan jer. Jer itu nama lainnya khafad. Rofa itu berlaku pada isim dan fi'il mudhari. Nasab berlaku pada isim dan fi'il mudhari. Jazm hanya pada fi'il mudhari. Jar atau khafad hanya berlaku pada isim. Tanda aslinya rofa adalah dhammah. Contohnya ja'a zaidun. Tanda asli nasab adalah fathah. Contohnya ra'aitu zaidan. Kemudian tanda jazm, tanda aslinya adalah sukun. Contohnya lam yaktub. Dan tanda asli dari jar adalah kasrah. Contohnya marartu bi zaidin. Baik. Kemudian yang mu'rab dan mabni, ya, kita ringkaskan dalam bentuk tampil di sini. Isim pada asalnya dia mu'rab kecuali yang mirip huruf. Ya, umumnya semua isim itu mu'rab. Zaidan, zaidun, zaidin. Isim yang mirip huruf itu mabni, ya contohnya seperti hadza, alladzi, tilka, isim isyarah dan isim mausul. Kemudian juga ada isim dhamir, maka itu mabni. Fi'il madhi itu mabni, selalu tetap tidak berubah. Contohnya kataba, dakhala, kharaja, kanasa. Fi'il amr itu mabni, selalu tetap tidak berubah. Uktub, ijlis, udrus, ya. Nam, kul, khudh, dan semacamnya. Ya, fi'il mudhari tanpa nun taukid yaitu mu'rab, bisa rofa, bisa nasab, dan jazm. Yaktubu, lan yaktuba, lam yaktub, ya. Adapun fi'il mudhari dengan nun taukid atau nun niswah maka dia mabni. Akhirnya tetap atau tidak berubah. Contohnya la yuktabanna atau yaktubana. Oke, seperti itu. Baik. Sampai sini. Ada yang ditanyakan mungkin eh, para ikhwan dan akhwat tentang i'rab macam-macamnya, kemudian berlaku pada apa saja. I'rab ada rafa, nasab, jar, dan jazm. Isim itu mu'rab, fi'il itu mabni kecuali fi'il mudhari dan seterusnya. Baik. واضح يا أستاذ. Ya, silahkan. واضح أستاذ. Wadih. Oke, baik. Barakallahu fikum. Baik, kemudian kita lanjutkan bab alamatul i'rab. Eh, Silakan dibaca Pak Syekhun Abu Arkan, mungkin bisa dibaca. Bab alamatul. Bukan Ustaz, Ya. maaf. Ini muskilah, kebetulan lagi di tempat umum, Ustaz. Oh, baik. Baru pulang kerja, Pak. Oke. Baik, kalau begitu Pak Anggus, silakan Pak Anggus lagi. Bab alamatul i'rab. Babu alamatil i'rabi. Lirab'i minha dhammatun wawun alif. Kadaka nunun sabitul lamun hadib. Fadhammu bismin mufradin ka Ahmadu. Wa jam'i taksirin ka ja'al a'budu. Wa jam'i ta'nisin ka muslimati wa kul ka muslimati. Wa kulli fi'lin mu'rabin ka ya'ti. Wal wawu fi jam'i dzukuri salimi. Kasulihuna hum ulul makarimi. Ya. Kama atat fil khamsatil asma'i. Wahyal lati ta'ti alal wila'i. Abun akhun hamun wafu waju jaro. Kullun mudofan mufrodan mukabbaro. Upil musanna nahu zaidanil alif.
Wa nunu fil mudhari'il ladzi urib biyaf'alani taf'alani antuma wa yaf'aluna taf'aluna ma'huma wa taf'alina tarhamina hali wastaharrat bil khamsatil af'ali. Baik, barakallahu fikum. Babu alamatil i'rab, bab tanda-tanda i'rab. Lirraf'i minha dhammatun wa alif. Kita mulai dari rafa' dulu ya. Tadi i'rab itu kan ada rafa', nasab, jar dan jazm. Ya, kita mulai dari yang pertama yaitu rafa'. Lirraf'i alamat rafa' ini ada 4 ya. Bisa ditulis di mungkin di situ. Alamat rafa' ada 4. Dhammatun, wawun, wawun alif. Ada dhammah, ada waw dan ada alif. Kadzaka nunun sabitun lamun hadif, dan nun yang tidak dibuang ya. Jadi nun yang tidak dibuang. Dhammah, wawu, alif dan nun ya. Sabitun artinya tetap, lamun hadif tidak dibuang. Baik. Kita mulai dari yang pertama yang dhammah. Fadhammu fismin mufradin. Maka dhammah menjadi tanda rafa pada isim mufrad. Contohnya Ahmadu ya. Ja'a Ahmadu. Oke. Ahmadu di situ fa'ilun marfu sebagai fa'il atau pelaku. I'rabnya rafa dan alamatnya dengan dhammah. Wa jam'u taksirin ka ja'al a'budu. Ya. Dan juga jamak taksir ya. Jadi ada isim mufrad dan juga pada jamak taksir. Jamak taksir ya contohnya di sini adalah ja'a al-a'budu. Al-a'budu artinya para budak ya. Ja'a al-a'budu. Ja'al a'budu. Ya. Ja'al a'budu, a'budu di situ sebagai fa'ilun marfu'un, alamatnya dengan dhammah ya. Ahmad dari isim mufrad, kemudian a'budu itu jamak taksir. Baik. Alamatnya adalah dengan dhammah. Wa jam'i ta'nisin ka muslimatin wa kulli fi'lin mu'rabin kayati. Kemudian tadi ada Ahmad, kemudian ada a'budu. A'budu itu jamak dari abdun. Ya, dalam lahjah eh, salah satu varian ya, salah satu jenis jamak dari abdun adalah a'budun. Ya. Walaupun yang masyhur adalah ibadun. Yang masyhur adalah ibadun. Tapi di sini contohnya a'budu. Wa jam'i ta'nisin ka muslimatin, dan juga jamak taknis seperti taknis ya. Jamak taknis, jamak muannas salim maksudnya. Jamak muannas salim seperti muslimatun ya. Ja'at muslimatun ya. Ja'at muslimatun ya, telah datang para muslimah. Ya. Dan juga setiap fi'il mu'rab kayati ya, itu juga alamatnya dengan dhammah. Fi'il mu'rab itu contohnya seperti yadkhulu. Dakhala yadkhulu, masuk. Ya, yadkhulu ini juga alamatnya dengan dhammah. Yadkhulu fi'ilun mudhari'un marfu'un, alamatnya dengan dhammah. Baik. Jadi ada 4 ya. Dhammah ini untuk 4 jenis. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari'. Baik. Ahmad, a'budu, muslimatun, dan yadkhulu. Di sini ada ya'ti, contohnya adalah ya'ti. Tetapi di situ dhammahnya adalah dhammah muqaddarah. Ya. Dari kata ata ya'ti, itu dhammahnya adalah dhammah muqaddarah. Maka saya bawakan contoh yang lebih jelas yaitu kata yadkhulu, yang di situ dhammahnya nampak secara tegas. Baik. Kemudian wal wawu fi jam'i dzukuri salimi. Alamat yang kedua dari alamat rafa adalah waw ya. Dalam jamak mudzakkar salim, kas-salihuna hum ulul makarimi. Seperti kata as-salihun ya. As-salihun.
As-salihun ini dari jamak dari as-salihun. Ya, salihun pendek ya. Jamaknya as-salihuna. Ya, as-salihuna. Di situ alamatnya dengan waw. Wawunya adalah pada di situ ya, ada wawu dan nun. As-salihuna. Yang dijadikan alamat adalah wawunya, bukan nunnya ya, tetapi wawunya. As-salihuna, al-muslimuna, al-kafiruna, al-munafikuna itu adalah jamak mudzakkar salim, rofaknya dengan wawu. Baik. Kama atat fil khamsatil asma'i wa hiya allati ta'ti 'ala al-wila'i. Ya. Demikian pula pada asmaul khamsah. Asmaul khamsah adalah isim-isim yang lima, yaitu lima isim khusus. Wa hiya allati ta'ti 'ala al-wila'i, dan dia yang akan datang secara berurutan, yaitu pada bait berikutnya. Abun, akhun, hamun, wafu, wadu, jaro. Ada lima. Abun, akhun, hamun, fu, dan dhu. Abun itu artinya bapak. Contohnya abuka atau Abu Muhammadin. Abu, ya. Abuhu, abukum, akhu, akhun. Ya, contohnya akhuka. Kemudian hamun. Hamun itu artinya ipar. Hamuka. Kemudian fuka. Fu itu artinya mulut. Fuka berarti mulutmu. Dhu jara. Dhu ini dhu-nya saja ya. Dhu jara ya, yang memiliki sesuatu yang mengalir. Ya. Dhu. Dhu artinya yang memiliki. Ya. Abuka bapakmu, akhuka saudaramu, hamuka iparmu, fuka mulutmu, dhu yang memiliki. Ya. Misalnya dhu malin atau dhu ilmin. Dhu-nya itu yang dimaksud di sini. Ya. Kullun mudhafan mufradan mukabbara. Syaratnya adalah mudhaf diidhofahkan ya. Jadi setelah abu ini nanti ada isimnya. Di sini contohnya adalah abuka ya. Setelah abu ada dhamir ka. Ya, jadi dia diidhofahkan atau ditempelkan atau disandarkan kepada anta abuka. Akhuka, yaitu juga disandarkan kepada dhamir anta, akhuka. Hamuka, fuka, dzumalin. Itu semuanya diidhafahkan atau disandarkan. Kemudian contoh syarat yang kedua adalah mufrad. Mufrad abunya ini satu ya. Kalau misalnya akhuka musanna atau jamak ya, jadinya ikhwatuka. Maka ketika ikhwatuka sudah tidak berlaku lagi asmaul khamsah. Dan mukabbaron artinya bukan tasghir ya. Bukan bentuk tasghir. Mukabbaron artinya bukan dalam bentuk tasghir ya. Akhuka tasghirnya ukhaika. Ukhaika ya, seperti kitabun kutaibun itu namanya tasghir ya. Kitabun sebuah kitab, kutaibun kitab kecil. Akhuka ya, saudaramu. Ukhaika saudaramu yang kecil ya, saudaramu yang kecil. Seperti itu ya. Itu mukabbarun itu artinya bukan musaghar. Musaghar ya, musaghar seperti kutaibun, ukhaik, ya, ubaik, umaik, maka itu tidak berlaku. Ya, jadi syaratnya di sini adalah mudhaf, mufrad dan mukabbar. Mukabbar. Ya. Bentuknya contohnya seperti abuka, akhuka, hamuka, fuka dan dzumalin. Baik. Itu alamat rofaknya dengan wawu ya. Abuka ada wawu mati di situ. Akhuka ada wawu sukun di situ. Dan seterusnya. Baik. Wa fi musanna nahwu zaidanil alif wan nun fil mudhari'il ladzi urif. Pada isim musanna ya, alif menjadi tanda rafa. Contohnya zaidun, zaidani. Zaidani ini tanda rafanya dengan alif ya.
Bukan nun tetapi alif. Zaidun zaidani, Muhammadun muhammadani, kitabun kitabani. Ya, itu alif yang menjadi tanda rofa'nya. Sedangkan nun menjadi tanda pada fi'il mudhari yang af'alul khamsah. Ya, wan nunu fil mudhari alladhi urif, ini lanjutannya dengan apa namanya, bait setelahnya. Ya, nun menjadi alamat bagi af'alul khamsah. Af'alul khamsah itu yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina. Itu namanya af'alul khamsah. Fiil-fiil yang 5. Ya, ya akhirannya alif dan nun, atau wawu dan nun, atau ya dan nun. Itu kategori af'alul khamsah. Oke, alamat rofa mereka dengan nun. Ya, alamat rofa mereka dengan nun. Yaf'alani. Ya, contohnya di sini yaf'alani. Fi'il mudhari marfu, alamatnya dengan subutun nun atau nun. Alamatnya dengan nun. Ya. Fi'il mudhari ya marfu, alamatnya dengan nun. Yaf'alani. Taf'alani juga sama. Fi'il mudhari marfu, alamatnya dengan nun. Yaf'aluna, taf'aluna. Yaf'alani artinya dia dua orang sedang melakukan pekerjaan. Ya, dhamirnya adalah huma. Taf'alani dhamirnya antuma. Yaf'aluna dhamirnya hum. Taf'aluna dhamirnya antum. Taf'alina baru dhamirnya anti. Wa taf'alina tarhamina hali. Ya. Taf'alina kemudian tarhamina hali. Ya. Tarhamina hali. Washtaharat bil khamsatil afali. Semua itu masyhur atau dikenal dengan sebutan khamsatil af'al atau af'alul khamsah. Fiil-fiil yang 5. Oke. Baik. Kembali ke sini, ke babu alamatil i'rab. Alamat rafa itu ada 4: dhammah, wawu, alif, dan nun. Dhammah, wawu, alif, dan nun. Kita lihat tabelnya. Tabel tanda-tanda rafa. Tanda rafa ada dhammah, wawu, alif, dan nun, ada 4. Dhammah untuk isim mufrad, ya, contohnya ja'a Ahmadu. Kemudian untuk jama' taksir, ja'al a'budu. Kemudian ja'a muannas salim, ja'atil muslimatu. Kemudian fi'il mudhari' mu'rab, yaktubu at-talibu. Waw untuk jama' mudzakkar salim, ja'a as-salihuna. Dan juga untuk asma'ul khamsah, ja'a abuka. Kemudian berikutnya adalah alif untuk isim tasniyah atau musanna atau dua orang. Contohnya ja'a zaidani, dua zaid telah datang. Ya. Kemudian yang terakhir nun untuk af'alul khamsah, 5 bentuk fi'il mudhari', yaitu yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina. Insyaallah nanti akan kami kirimkan tabel ini. Setiap bab sudah kami buatkan ringkasannya dalam bentuk tabel supaya lebih mudah untuk dipahami. Tadi yang bab i'rab sudah juga, nanti insyaallah akan kita kirimkan. Baik. Sekarang kita masuk sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan? Mungkin tanda-tanda rofa. Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Silakan Pak Engkus untuk melanjutkan babu alamatin nasab. Bismillahirrahmanirrahim. Babu alamatin nasbi. Lin nasbi khamsun wahya fathatun alif kasrun wa ya'un summa nunun tanhajib fansib bifathin ma bidammin qad rufi' ila kahindatin fafathuhu munia waj'al linasbil khamsatil asma alif wansib bikasrin jam'a ta'nisin urib wan nasbu fil asmil laji qad suniyya wa jam'i tajkirin musahhahin biya wal khamsatul af'ali haitsu tantasib
Fahadfu nunil rab'u mutlaqan yajib. Oke, baik. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk ke i'rab yang kedua, yaitu nasab. Babu alamatin nasbi. Bab tanda-tanda nasab. Dan nasbi khamsun. Nasab memiliki 5 tanda. Wahya fathatun, yaitu fathah, alif, kasrun, kasrah, wa ya'un, ya, summa nunun tanhadif, kemudian nun yang dihapus. Tahu dalam istilah nahwu lebih sering disebut sebagai hadfu an-nun. Hadfun nun, ya. Sering disebut sebagai hadfun nun. Ya, jadi di situ ada 5 ya. Fatha, alif, kasrah, ya, dan hadfun nun. Fansib bifathin ma bidhammin qad rufi illa kahindatin fafathuhu muni. Nasabkanlah dengan fathah. Ini yang pertama. Ma bidhammin qad rufi, yaitu setiap lafaz yang sebelumnya dirafa'kan dengan dhammah. Illa kahindatin fafathuhu muni. Kecuali pada hindat jamak muannas salim. Baik ya, misalnya di sini Ahmada, ya, Muhammadan. Ra'aitu Muhammadan. Tadi Muhammadan itu kan i'rabnya kalau rafa dia Muhammadun dhammah. Ketika nasab dia i'rabnya dengan fathah. Ra'aitu Muhammadan. Oke. Ya, nasabnya dengan fathah. Illa kahindatin fafathuhu muni. Kecuali untuk jamak muannas salim maka nasabnya dengan kasrah. Itu nanti akan dibahas di poin berikutnya. Waj'al li nasbil khamsatil asma alif wansib bi kasri jam'i ta'nitsin urif. Tandailah asmaul khamsah dan jadikanlah alamat nasab untuk asmaul khamsah alif, ya. Tandailah asmaul khamsah isim yang 5 tadi, abuka, akhuka, hamuka, fuka dan dzu, itu alamatnya dengan alif ketika dia nasab, ya. Contohnya ra'aitu abaka, ya. Ra'aitu abaka, aku melihat bapakmu. Ra'aitu akhaka, ra'aitu hamaka, ra'aitu faka, ra'aitu zamalin, ya. Jadi dialifkan semuanya. Yang tadinya abuka, akhuka, ya. Ketika nasab dia dialifkan, ya. Ke sini tandanya dengan alif, ya. Oke. Ya, robnya maf'ulun bih mansubun, alamatnya dengan alif. Baik. Kemudian contoh ya, yang berikutnya, alamat berikutnya adalah kasrah. Wansib bi kasrin, dan nasabkan dengan kasrah jam'a ta'nitsin urif, jamak muannas salim yang telah diketahui. Seperti ra'aitu muslimatin. Ya. Ra'aitu muslimatin. Ini ra'aitu kita samakan ya. Ra'aitu muslimatin. Aku melihat para muslimat, ya. Para ibu-ibu muslimat. Ra'aitu muslimatin. Tandanya dengan kasrah, ya. Maf'ulun bih mansubun, alamatnya dengan kasrah. Oke. Wan nasbu fil ismi alladhi qad sunniya wa jam'i tadkirin musahhahin biya. Oke, dan tanda nasab pada isim musanna, ism alladhi qad sunniya, yaitu isim musanna, wa jam'i tadkirin, dan juga jamak mudzakkar musahhahin, yaitu yang salim, biya, dengan ya. Ya, jadi terjemahannya di sini tanda nasab dengan ya berlaku pada 2 isim, yaitu isim musanna dan juga jamak mudzakkar salim. Contoh yang isim musanna, ra'aitu zaidaini. Ra'aitu zaidaini. Ya. Zaidaini itu dari zaidani, 2 orang zaid. Ya, zaidaini 2 zaid. Ra'aitu zaidaini, aku melihat 2 zaid. Yaitu yang musanna. Yang mudzakkar salim
Contohnya seperti ra'aitul muslimina. Ra'aitu al muslimina. Ya, tandanya dengan ya. Ya, tandanya dengan ya. Ra'aitul muslimina. Al muslimina di sini maf'ulun bih, mansub alamatnya dengan ya. Baik. Ya. Fathah, kemudian alif, kasroh, ya. Ya. Kemudian satu lagi dan yang terakhir harus ini warnanya merah ya yang di sini. Penghapusan nun rofa. Penghapusan nun rofa. Wal khamsatul af'ali haitsu tantasib fahadfu nunin ar-raf'i mutlaqa yajib. Af'alul khamsah, khamsatul af'al atau af'alul khamsah tadi yaf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina ya. Itu nasabnya dengan hadfun nun. Tantasib fahadfu nunin. Maka dengan menghapuskan nun rafa' mutlaqan yajib yang hukumnya wajib. Contohnya adalah lam lan taf'alu ya. Lan taf'alu. Oke. Lan taf'alu. Taf'alu di sini aslinya adalah taf'aluna. Taf'aluna ya. Dia rofaknya dengan subutun nun atau nun ya. Taf'aluna ya, rofaknya dengan nun atau subutun nun. Dan nasabnya ini af'alul khamsah, contohnya di sini lan taf'alu, nasabnya dengan hadfun nun ya. Nasabnya dengan hadfun nun, hadfun nun ya. Itu yang terakhir ya. Itulah 5 tanda nasab ya: fathah, alif, kasrah, ya, dan hadfun nun. Baik, kita lihat tanda-tanda nasab. Tabelnya di sini ada fathah, alif, kasroh, ya, dan hadfun nun. Yang fathah ada untuk isim mufrad dan fi'il mudhari. Contohnya ra'aitu Zaidan. Zaidan di situ fathah. Ya. Lan yafuzal kadhibu. Yafuza ya di situ fathah. Ya. Kemudian yang kedua alif yaitu untuk asmaul khamsah abuka akhuka hamuka fuka dzumalin. Inna abaka karimun ya. Abaka di situ mansub tanda nasabnya dengan alif. Yang kasrah untuk jamak muannas salim, karramal muallimu at-talibati. Ya. Guru memuliakan para siswi. At-talibati di situ mansub dengan kasrah. Baik. Adapun yang ya itu untuk isim tasniyah, isim musanna dan juga jamak mudzakkar salim. Ra'aitu muslimaini. Karramtu al-muslimina. Ya muslimaini ini ya. Muslimina ini pun juga iya ya. Walaupun beda harokat di situ tetapi sama-sama iya ya. Di sini sama-sama iya. Kalau yang musanna muslimaini, kalau yang jamak mudzakkar muslimina. Kemudian yang terakhir hadfun nun yaitu af'alul khamsah yaf'alani, yaf'aluna, taf'alani, taf'aluna, taf'alina. Di sini contohnya lan yaf'alu ya, di situ dengan hadfun nun. Sebelumnya ada nunnya, kemudian sekarang menjadi tidak ada atau dibuang. Baik, barakallahu fikum. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Tanda-tanda nasab. Kemudian kita lanjut ke bab alamatul khafdhi. Silakan Pak Angkus dibaca. Bab alamatil khafdhi. Babu alamatil khabdi. Alamatul khabdi allati bihandobat kasrun wa ya'un summa fatatun faqat fakhfid bikasrin ma minal asma urib bi raf'ihi bi dhammi haitsu yang sorib wal wakhfid biya'in kullama biha nusib wal khamsatul asma bi syartiha tusib
wakhfid bi fathin kullama lam yang sorib mimma biwasfil fi'li soro yattasib bi ayyahu jal ismu illatain au illatan tugni Ada sebutan. aning nataliput taknisi agnat wahdaha wasigatul jam'il ladzi qading taha wal illatanil Al-wasfu wasfu awazni fi'lin huruf au binunin wa alif awazni fi'lin au au binuni wa binunin. alif au binunin wa alif wa hadhihi salasu tamna'ul alam wa zada tarkiban wa asma al ajam kajaka ta'nisun bima adal alif fa yudab aw ya'ti ba'da al surif. Baik, barakallahu fikum. Kita masuk ke bab alamatil khafdi, bab alamat khafat atau jer. Alamatul khafdi allati biha dhabat. Tanda-tanda khafat atau jer yang dipakai ada tiga. Kasrun wa ya'un summa fathatun faqat. Yaitu kasrah, ya, dan fathah saja. Fahfid bi kasri ma minal asma urif. Fi raf'ihi bi dhammi haythu yansarif. Khafatkanlah dengan kasrah pada setiap isim yang pada keadaan rofaknya bertanda dhammah selama ia munsharif menerima tanwin. Contohnya seperti marartu bi Muhammadin. Marartu bi Muhammadin. Marartu bi Muhammadin ya. Bi Muhammadin. Di sini kasrah. Muhammadin majrurun ya. Kemudian biharfi jar alamatnya dengan kasrah. Marartu bi Muhammadin. Ya Muhammadin sebelumnya bisa Muhammadun dan bisa Muhammadan. Maka di sini dia alamatnya dengan kasrah. Marartu bi Muhammadin. Dia jar karena adanya huruf bi yaitu huruf jar. Baik. Waqfid biya'in kullama biha nusib wal khamsatil asma bisyartiha tusib. Khafadkanlah dengan ya. Ya. Ini kemudian alamat yang kedua yaitu ya. Yaitu untuk setiap lafadz yang dinasabkan dengan ya yaitu isim tasniyah dan juga jamak mudzakkar salim. Demikian pula asmaul khamsah dengan syarat-syarat yang telah ditentukannya. Jadi ada tiga isim tasniyah atau isim musanna. Contohnya marartu bi zaidaini. Marartu bi zaidaini. Aku melewati dua orang zaid. Zaidaini. Ya, di sini kan sebelumnya zaidani. Zaidani ketika rofa, zaidaini ketika nasab dan ketika jer pun juga sama yaitu zaidaini. Kemudian yang jamak mudzakkar salim contohnya bil muslimina. Bil muslimina. Bil muslimina ya. Dengan orang-orang muslim. Ya, di situ kan muslimina dari kata muslimuna. Muslimuna dari kata muslimun. Ya, muslimun, muslimuna. Rofaknya muslimina untuk nasab dan juga jernya. Baik. Contohnya yang asmaul khamsah bi abika ya dengan ayahmu. Bi abika dengan ayahmu. Bi abika dengan ayahmu di situ. Abika dari kata abuka. Abuka, abaka ya, sekarang bisa jadi abika dengan karena adanya huruf jar tersebut. Ya, jadi majrurnya dengan ya zaidaini muslimina bi abika itu alamatnya ya. Kemudian yang ketiga, waqfid bi fathi kullama lam yansarif mimma bi wasfil fi'li sara yattasif.
Khofatkanlah atau jarkanlah dengan fathah setiap isim ghairu munsharif, yaitu isim yang tidak menerima tanwin. Mimma biwas'il fi'li, yang mana isim-isim tersebut memiliki sifat-sifat fi'il. Soro yattasif, yang dia bersifat dengannya. Ya, contohnya Ahmadu, atau Yazidu. Ya. Misalnya kata Yazid, ya, nama orang. Yazidu ini isim ghairu munsharif. Oke, Yazidu. Ketika dia majrur bi Yazid, ya misalnya bi Yazid, bi dengan si Yazid, maka jadinya bi Yazida, bi Yazida, Yazid, ya. Yazid ini ketika jar alamatnya dengan fathah, bi Yazida. Contoh lain Ahmad. Ahmad ini ghairu munsharif, ya tidak ditanwin. Marartu bi Ahmada. Aku melewati Ahmad. Marartu bi Yazida. Aku melewati si Yazid. Baik, itu namanya isim ghairu munsharif. Oke. Jadi itulah tiga tanda jar, yaitu kasrah, ya, dan juga fathah. Baik. Bi an yajuzal ismu illataini au illatun tughni an isnataini. Ghairu munsharif terjadi bila sebuah isim memiliki dua sebab atau memiliki satu sebab tughni an isnataini yang sebanding dengan dua sebab. Ini mulai dari sini bi an yajuzal ismu, ya, itu bisa dikasih judul apa namanya, isim-isim yang tidak ditanwin, ya, isim-isim yang tidak ditanwin. Ya, jadi yang jarnya tadi sudah sampai situ saja, ya. Satu, dua, tiga, empat, ya, empat bait saja. Kemudian satu, dua, tiga, empat, lima, lima bait setelahnya itu membahas seputar isim ghairu musharif, isim-isim yang tidak ditanwin. Fa'alifut ta'nisi aghnat wahdaha wa sighatul jam'i alladhi qad intaha. Alif ta'nis aghnat wahdaha sebanding dengan dua ilat. Wa sighatul jam'i dan sighah muntahal jumu' juga sebanding, ya, alladzi qad intaha. Itu bisa dinilai dengan dua ilat. Wal illatan al wasfu ma'adlin urif. Adapun ilat ganda, dua ilat yang terkumpul di antaranya satu sifat bersama dengan adl, aw wazni fi'lin aw binunin ulif. Oke, untuk penjelasan ini saya sudah buatkan, ya, kesimpulannya juga. Ya. Rincian isim-isim yang tidak boleh ditanwin bisa dilihat di layar di situ. Ada empat, ada empat kategori yang nanti setiap kategori ada rinciannya. Oke. Yang pertama adalah nama-nama al-alam yang jika memenuhi salah satu dari sebab berikut, yaitu adl. Al-alamu ma'al adli. Nama dengan perubahan bentuk. Contohnya Umar. Asalnya dari kata Amir. Tapi kemudian dia berubah menjadi Umar. Wazan fi'il. Ya, nama yang berupa wazan fi'il. Contohnya Ahmad dan Yazid. Ya, itu juga ghairu munsharif. Kemudian nama yang akhirnya alif dan nun seperti Utsman, Ramadan, ya, Salman, ya, Salmanu, Utsmanu, Ramadhanu, itu ghairu munsharif. Kemudian nama-nama asing, nama-nama ajam, Ibrahim, Ismail, Yusuf. Kemudian yang berikutnya nama-nama muannas, nama-nama perempuan, apalagi ada tak marbutah di situ, Fatimah, Aisyah, Zainab, ya. Di situ Fatimah tu, Zainabu, Aisyah tu, Khadijah tu, ya, tidak ditanwin. Kemudian nama yang berupa tarkib atau gabungan kata seperti kata ba'labaka. Kemudian hadramauta. Ya, itu juga tidak ditanwin. Jadi yang kedua adalah sifat. Jika memenuhi salah satunya, yaitu sifat dengan perubahan bentuk,
yaitu musanna, ukharu, ya masna afan. Masna, kemudian ukhar, itu juga tidak ditanwin. Kemudian sifat berupa wazan fi'il seperti a'zam, afdal, ahmar itu juga tidak ditanwin. Kemudian sifat yang berakhiran alif dan nun, atsyan, ghadban, kaslan. Ghadban itu marah, kaslan itu malas, atsyan itu haus. Kemudian yang ketiga, bentuk sighah muntahal jumu', yaitu jamak yang bentuknya mencapai puncak pola. Akhir dua huruf sesudah alif pemisah. Contohnya masajid, mafatih, masabih, yaitu jamak sighah muntahal jumu' namanya. Itu juga tidak ditanwin. Kemudian yang terakhir isim muannas dengan tanda khusus yaitu muannaf dengan alif ta'nis sahra, hamra, bayda dan muannas tanpa alif seperti Zainab dan Maryam isim nama atau nama-nama perempuan sebagaimana yang tadi sudah disebutkan. Baik, insya Allah rincian ini akan kita kirimkan juga. Baik. Kemudian kita ringkas kaidah-kaidah jar tadi dalam tabel tabel tanda i'rab jar. Yang pertama ada isim munsharif atau isim biasa, isim normal. Itu tanda jarnya dengan kasrah. Muhammadin baitin, jalastu fi baitin. Eh, Kemudian untuk isim musanna atau isim dua, maka itu jarnya dengan ya seperti rajulaini, jalastu baina rajulaini. Ya, itu tandanya dengan ya. Kemudian yang ketiga jamak mudzakkar salim seperti muslimina, asmaul khamsah juga dengan ya, abika, akhihi. Ya. Kemudian ghairu munsharif maka itu tandanya dengan fathah. Masajida Ibrahim Zainabah. Kemudian yang berikutnya ghairu munsharif dan ada al maka al masajidi tandanya dengan kasrah. Adapun ghairu munsharif dengan idhafah baiti Ibrahimi maka itu juga tandanya dengan kasrah. Baik. Insya Allah nanti akan kita kirimkan ini. Baik, terakhir, bab terakhir untuk pertemuan kali ini yaitu bab alamatul jazm. Silakan dibaca Pak Anggus. Wal jazmu. Bismillah. Babu alamatil jazmi. Wal jazmu fil af'ali bis sukuni. Au hadfi harfi illatin au nuni. Fahadfu nunir raf'i qat'an yalzamu. Fil khamsatil af'ali haitsu tudzamu. Wa bis sukuni zim mudhari an salim min kaunihi bi harfi illatin khutim imma biwawin au biyain au alif wa jazmu mu'talin biha antan hajib wa nasbu ji wawin wa yain yajharu wa ma siwahu fi salasi qaddaru panahwu yagzu yahtadi yakhsha khutim bi'illatin wa ghairuhu minha salim wa illatul asma'i ya'un wa alif panahwu qadin wal fata biha urib i'rabu kulli minhuma muqaddaru fiha walakin nas buqadin yajharu wa qaddaru salasatal aqsami fil mimi qoblal ya'i min gulami wal wawu fi kamuslimiyya udmirat wa nunu fi latub lawunna uddirat. Baik, barakallahu fikum. Sekarang kita masuk ke jazm ya. Babu alamatil jazm. Tanda-tanda jazm. Wal jazmu fil af'ali bis sukuni atau hadfi harfi illatin atau nuni. Oke. Jazm tadi sebagaimana telah kita sampaikan di awal, jazm itu adalah alamat khusus fiil ya. Fiil mudhari ya. Jazm pada fiil mudhari ditandai dengan sukun ya. I'rabnya bisa dengan tiga hal. Pertama sukun, au hadfi harfi illah atau hadfu harfi illah membuang huruf illat atau nun atau hadfun nun. Hadfu nun ya. Jadi ada tiga
sukun, hadfu harfi illah, dan juga hadfun nun. Fahadfu nunin ar-raf'i qat'an yalzamu. Menghapus nun atau hadfun nun rafa, menghapus nun rafa adalah wajib pada fi'il mudhari yang termasuk af'alul khamsah ketika dijazmkan. Contohnya lam taf'alu, lam taf'alu. Taf'alu ini dari kata taf'aluna. Kemasukan huruf jazm lam maka menjadi taf'alu, hadfun nun. Nunnya dibuang. Wabis sukuni ijzim mudhari'an salim. Jazmkanlah dengan sukun fi'il mudhari' yang akhirnya selamat min kauni biharfi illatin khutim. Selamat dari huruf illat di akhirnya. Contohnya lam yakhruj, lam yakhruj. Sukun ya. Kharaja yakhruju. Lam yakhruj, dia tidak keluar. Oke, lam yakhruj, yakhruju aslinya. Di situ kemasukan huruf jazm lam, jadinya dia majzum, alamatnya dengan sukun. Baik. Berikutnya, imma biwawin au biya'in au alif wa jasmu mu'tallin biha antan hadif. Adapun jika fiilnya adalah mu'tallul akhir dengan waw, ya atau alif, maka jazm mu'tal akhir tadi dengan hadfu harfil illah. Ya. Oke, sebenarnya cukup sampai situ jazm ya. Jazm itu cukup sampai situ. Oke, contoh fiil yang mu'tallul akhir adalah yaghzu. Yaghzu ya. Maka ini akhirnya wawu. Kemudian ada yarmi dari kata Roma yarmi. Ini akhirnya iya. Kemudian ada yaro dari kata ro'a yaro. Ini akhirnya alif. Ketika kemasukan lam huruf jazm maka jadinya lam yaghzu. Ya, wawunya di sini akan dihapus. Ya, wawunya akan dihapus. Lam yaghzu. Yarmi, lam yarmi, pendek. Ya, yarmi menjadi lam yarmi, pendek. Kemudian yaro menjadi lam yaro, pendek juga. Lam yaro. Ya. Yaghzu, yarmi, yaro. Ya, ketika kemasukan huruf jazm jadi hadfu harfil illah, menghapus huruf illat. Lam yaghzu, lam yarmi, lam yara. Baik. Oke ya, sebagaimana tadi setelah saya sebutkan, jazm itu sampai sini saja. Setelahnya ini adalah bait-bait tambahan. Wa nasbu dhi wawin wa ya'in yadharu wa ma siwahu fis salasi qaddaru. Nasabnya fi'il mu'tal waw dan ya itu zahir. Adapun fi'il mudhari' mu'tal wa ya dan alif ketika rafa diberi tanda dengan dhammah muqaddarah. Fa nahwu yaghzu yahtadi yakhsha khutim bi illatin ghairuhu minha salim. Seperti yaghzu yahtadi yakhsha adalah fi'il yang akhirnya berupa huruf illat. Adapun fi'il yang akhirnya tidak berupa huruf illat maka dinamakan fi'il sahih. Wa illatul asma'i ya'un wa alif fa nahwu qadin wal fata biha urif. Kemudian kita masuk ke fi'il mangkus, ilatul asma, huruf ilat yang masuk pada isim yang hanya ada ya dan alif, seperti lafadz qadin dan al-fata. Ya, ini isim mangkus dan isim maksur. I'rabu kullin minhuma muqaddara. I'rab pada kedua jenis isim tersebut ya adalah muqaddar. Pada rafa, nasab dan jar, walakin nasbu qadin yadharu, tetapi isim mangkus dan nasabnya tambah jelas. Waqaddaru salasatal aqsami fil mimi qabla al-ya'i min gulami. Para ahli nahwu juga menetapkan ada i'rab muqaddar pada tiga keadaan. Pada huruf mim sebelum ya mutakallim gulami, wal wawu fi ka muslimiyya udmirat,
Demikian pula pada waw dari kata muslimiyah, ya maka itu mudmar atau disembunyikan. Wan nunu fi'latun lawunna quddirat. Baik, untuk lebih jelasnya silakan lihat di layar. Di situ kami sudah siapkan tabel, ya. Af'alul mu'rabah wa alamatu i'rabiha, alamat af'al mu'rabah, fi'il mu'rab dan alamat i'rabnya. Yang pertama ada fi'il mudhari' sahihul akhir, artinya huruf terakhirnya itu sahih bukan huruf illat. Contohnya yashrabu, ya. Rafa'nya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jazmnya dengan sukun. Yashrabu, lan yashraba, lam yashrab. Af'alul khamsah, rafa'nya dengan thubutun nun atau tetapnya nun. Yashrabani, yashrabuna, tashrabuna, tashrabina. Nasabnya dengan hadfun nun. Lan yashraba, lan yashrabu, ya. Dan jazmnya juga dengan hadfun nun. Lam yashraba, lam yashrabu. Berikutnya mudhari' mu'tal akhir bil waw. Contohnya yada'u. Ya, maka ini rafa'nya dengan dhammah muqaddarah. Nasabnya dengan fathah. Lan yada'uwa. Dan jazmnya dengan hadfu harfil illah. Lam yada'u. Baik. Mudhari' mu'tal akhir. Contohnya seperti yahdi. Memberikan hidayah. Rafa'nya dengan dhammah muqaddarah. Nasabnya dengan fathah. Dan jazmnya dengan hadfu harfil illah. Yahdi. Kemudian lan yahdiya di fathah dan lam yahdi membuang huruf ya-nya. Dan yang terakhir mudhari' mu'talul akhir bil alif yarda, ya. Maka itu tanda rafa'nya juga dengan dhammah muqaddarah. Kemudian nasabnya lan yarda dengan fathah muqaddarah dan jazmnya dengan hadfu harfil illah. Baik. Ya, jadi biasanya seorang talib atau seorang siswa santri jika memungkinkan dia harusnya dia hafal ini, ya, kotak ini, tabel-tabel ini. Ya, jadi kami sudah siapkan ada tabel isim dan tabel fiil, rofa, nasab dan jernya seperti apa. Ya, fiilnya rofa, nasab dan jazmnya juga seperti apa. Ya, biasanya dulu ketika kami belajar, ya, kami menghafalkan dua tabel ini saja. Kami tidak menghafalkan nazam-nazam, tapi kami cukup menghafalkan ini saja, dipahami dan dipraktekkan. Insya Allah akan kita kirimkan juga tabel-tabel ini. Baik, oke. Insya Allah di sini kami tidak akan menjelaskan apa namanya sangat detail, ya. Kami akan jelaskan secara global. Kemudian nanti mungkin akan ada contoh-contohnya dan sudah kami buatkan, baik itu syarahnya secara tertulis. Insya Allah nanti juga akan kami kirimkan. Bisa nanti digunakan untuk bahan belajar di sana. Baik, sampai sini. Insya Allah pertemuan kita di malam ini, insya Allah kita lanjutkan dengan, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Baik, apabila ada dipertanyakan, silakan ditanyakan terlebih dahulu. Baik, jika tidak, mari kita tutup pertemuan malam ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Wabarakatuh. Waalaikumsalam.